Halo Sobat ASN, berjumpa dengan saya Anita dan rekan saya Rio Chandra pada podcast BKPSDM Kabupaten Skadau. Podcast BKPSDM Kabupaten Skadau adalah terobosan atau inovasi baru dari BKPSDM Kabupaten Skadau untuk memberikan pelayanan informasi kepegawaian kepada ASN semuanya di lingkungan pemerintah Kabupaten Skadau. Nah, jadi pada podcast hari ini, informasi menjadi tema yang akan kita bahas itu apa ya, Bu? Informasi yang akan kita sampaikan pada saat ini adalah tentang penerimaan P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Skadau. Dan pada saat ini telah hadir kedua narasumber kita, yaitu Kepala BKPSDM Kabupaten Skadau, Bapak Rabi SSH. Apa kabar, Pak? Baik, siap. Yang kedua narasumber kita yaitu Bang Willy Center. Bang Willy adalah analis SDM aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Skadau. Selamat datang di podcast BKPSDM Kabupaten Skadau. Selamat sore, Pak. Nah, Sobat ASN, tema yang akan kita bahas pada hari ini ialah tentang penerimaan P3K tahun 2023. Informasi ini pasti sudah ditunggu-tunggu oleh sobat-sobat ASN semuanya. Betul sekali Bang Rio. Pada podcast kali ini kita akan membahas berbagai hal terkait penerimaan P3K, dan kedua narasumber ini akan menjelaskan kepada kita kaitan atau pertanyaan-pertanyaan dari sobat ASN yang akan menjawab keinginan tahuan sobat ASN semua tentang penerimaan P3K. Apa kabar? Beberapa minggu lalu kan kita tanggal 19 ya, kita kan sudah mengeluarkan pengumuman tentang penerimaan P3K ini. Yang mungkin sobat-sobat ASN di luar sana pengen tahu apa sih perbedaan penerimaan P3K di tahun 2023 ini dengan P3K di tahun 2022 kemarin, dan apa dasarnya dikeluarkannya pengumuman ini, Pak? Baik, selamat siang sobat ASN yang kami hormati. Saya ingin review kembali mengenai podcast ini. Jadi kalau ini adalah informasi kepada ASN, maka terbatas kepada kita yang ada di PMK. Tapi selain itu juga kita memberikan informasi kepada masyarakat, ya. Selain ASN dan juga masyarakat. Nah, khusus mengenai penerimaan P3K tahun 2023 ini, audiennya adalah juga masyarakat atau masyarakat kita yang punya keinginan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang kelompok ASN-nya yang tahun 2023 ini. Nah, perlu kami jelaskan bahwa ada perbedaan yang cukup mendasar antara penerimaan P3K tahun 2022 dengan 2023 saat ini. Kalau yang tahun 2022 ya Pak Willy, kita untuk formasi tenaga guru itu menggunakan penilaian kesesuaian. Nah, jadi ada peran di sana para kepala sekolah dan sebagainya untuk memberikan penilaian kesesuaian. Nah, tahun ini itu tidak lagi dikenal. Artinya karena tidak lagi dikenal, maka dalam ketentuannya itu menggunakan tes CAT. Nah, jadi tetap menggunakan CAT dengan nilai passing grade-nya itu sudah ditentukan oleh panitia pusat. Nah, kemudian ada juga perbedaan untuk penerimaan P3K tahun 2023 ini khusus kepada tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan itu kalau dulu 2022 dikenal adanya afirmasi untuk yang berusia di atas 35 tahun, ya kan? Nah, kemudian ada afirmasi juga bagi mereka yang melamar pada tempat bertugas. Nah, itu mendapatkan afirmasi. Namun sekarang ini di 2023 itu tidak lagi kita laksanakan karena memang Pansel Pusat menyatakan bahwa itu semua harus melalui CAT. Nah, kemudian yang ketiga untuk tenaga teknis, sistematikanya tetap masih sama. Hanya perhitungan terhadap passing grade pada kompetensi teknis, kemudian wawancara dan sebagainya itu ditetapkan oleh Menpan RB terkait dengan jabatan apa yang dilamar, berapa nilai passing grade untuk kompetensi teknis itu diatur tersendiri. Nah, sekarang untuk yang 2023 ini ada dua jenis, ya, ada dua jenis pendaftar bagi P3K, yaitu ada formasi umum dan ada formasi khusus. Nah, untuk formasi yang umum ini itu bagi mereka yang memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar. Relevan dalam arti kata adalah ada peminatan khusus dari mereka yang berada di formasi umum atau bukan tenaga non-ASN yang ada di Pemkab kita melamar dan menggunakan pengalaman kerja di mana tempat yang bersangkutan kerja. Jadi intinya bahwa yang tidak
tidak non ASN atau tidak tenaga honor di pemerintah daerah boleh melamar, itu intinya. Kemudian yang untuk formasi khusus diajukan oleh pelamar dengan status ada 3 nih. Paling pertama itu ex tenaga honor K2 atau ex tenaga honor, kalau di pengumuman itu tenaga honor kategori 2 yang dalam pengumuman disebut THK 2 itu. Kemudian non ASN. Nah, untuk tenaga honor kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar pada pangkalan data BKN. Jadi mereka yang betul-betul sudah terdaftar di BKN, kemudian mereka bekerja secara terus-menerus di pemerintah daerah. Ini menjadi salah satu kategori khususnya. Kemudian yang kedua, bagi tenaga non aparatur sipil negara atau tenaga honor kita sebut saat ini yang melamar pada instansi pemerintah di tempat bekerja, artinya bertugas di tempat kita tenaga honor dan melamar di tempat dia bekerja saat ini. Nah, itu kategorinya. Jadi itu minimal dia pernah bekerja itu selama 2 tahun secara terus-menerus. Nah, jadi begitu. Baiklah Pak Kabid, ini mungkin Bang Willy ada yang mau ditambahkan terkait formasi umum dan formasi khusus ini nanti. Baik, terima kasih Bu. Bang, sebenarnya sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Kaban bahwa terkait mungkin banyak pertanyaan dari sobat-sobat ASN terkait yang baru sekarang ini formasi umum dan formasi khusus. Yeah. Jadi kalau formasi umum tadi kan mungkin tambah Pak Kaban itu bisa dilakukan oleh pelamar umum, juga kalau tadi yang rekan-rekan non ASN yang dari Kabupaten Sekadau juga melamar bisa. Hanya perbedaannya kalau untuk formasi umum khusus tadi itu formasi umum menggunakan passing grade untuk lulusannya. Kalau terkait formasi khusus yang XTH2 dan ASN tadi itu lulusan menggunakan peringkat. Jadi kalau misal tadi peringkat 1 sampai 15, kalau tadi formasinya ada 15 tuh ya. Nanti peringkat 1 sampai 15 yang lulus. Nah, kalau untuk formasi umum tadi menggunakan passing grade. Jadi kalau misal tidak lulus passing grade tidak bisa. Mungkin tambahannya mungkin seperti itu kurang lebih. Jadi perbedaan di penerimaan P3K tahun 2022 dan 2023 sudah jelas Pak ya. Jadi, nah untuk seterusnya nih Pak, untuk persiapan penerimaan P3K, berapa jumlah formasi yang disediakan oleh Kabupaten Sekadau untuk mengakomodir kekurangan pegawai atau P3K yang ada di Kabupaten Sekadau ini Pak? Baik, mengenai jumlah ya kan, jumlah formasi saat ini kita berjumlah 1.352 ya. Keseluruhannya. Jadi itu terdiri dari 3 formasi. Formasi untuk guru itu P3K khusus tenaga guru 1.029 orang. Kemudian yang khusus untuk tenaga kesehatan itu 208 orang, dan yang terakhir tenaga teknis 115 orang. Jadi totalnya demikian. Saya kira itu untuk formasi jumlahnya di pengumuman juga sudah jelas. Baik, berarti cukup banyak Pak ya, sejumlah 1.300 lebih. Jadi mungkin sebanyak itu jadwal seleksi penerimaan P3K tahun 2023 ini apakah sudah dipersiapkan atau gimana Pak? Boleh dijelaskan sedikit? Baik, Pak ya. Ya, silakan. Kalau terkait jadwal kita juga di pengumuman yang terkait penerimaan seleksi P3K Kabupaten Sekadau sudah kita lampirkan. Itu bisa rekan-rekan ASN bisa membaca atau mendownload di web Sekadau Cup itu BKPSDM Sekadau Cup itu juga sudah ada di share di situ. Itu terlihat jelas jadwalnya. Kemarin kalau perubahan jadwal terakhir yang kita sampaikan itu pengumuman kita kemarin tanggal 19 sudah ada pengumumannya. Nah, itu bisa mulai mendaftar itu kemarin tanggal 20 sampai dengan tanggal 9 Oktober. Nah, itu kalau untuk formasi teknis dan tenaga kesehatan. Kemarin ada informasi terbaru Pak Kaban terkait guru. Kalau di formasi kita memang diplot untuk umum. Hanya saja kemarin begitu kami ada mengikuti rakor di Makassar, itu ternyata ada plotnya lagi untuk formasi khusus dan umum. Di formasi itu ada terbagi kategori. Nanti mungkin rekan-rekan yang guru, yang honor guru yang bisa nanti mencoba mendaftar. Untuk yang khusus tadi adalah yang sudah 3 tahun lebih di Dapodik. Nah, itu bisa masuk ke dalam kategori khusus. Itu mendaftarnya mulai tanggal 20 September sampai tanggal 29 September. Nah, setelah itu akan dibuka untuk formasi umum tadi, yang termasuk kategori umum maksud saya. Dari guru-guru yang masuk kategori umum itu yang belum sampai 3 tahun atau di bawah 3 tahun di Dapodiknya. Nah, nanti kalau ada rekan-rekan non ASN yang mungkin merasa sudah lebih dari 3 tahun, mungkin sudah sampai 7 tahun tapi masih belum bisa mendaftar, di situ bilang bukan pelamar khusus, kategori khusus, bisa
melapor ke BKPSDM atau bisa nanti melapor ke admin Dapodik terkait itu. Jadi nanti datanya bisa disesuaikan, dilaporkan ke pusat. Jadi kalau nanti maksudnya tenaga informasi khusus tadi yang kategori khusus, dia tidak mendaftar di jadwal untuk formasi khusus, maka nanti kalau misalnya daftar di jadwal informasi umum, dia tergolong formasi umum. Tadi ini sayang nih, karena tadi formasi khusus itu kan nggak pakai passing grade. Nah, formasi umum pakai passing grade, yang nanti sampai harusnya dia bisa masuk pakai peringkat lulusnya, ternyata harus pakai passing grade, karena kita nggak tahu ya soalnya tahun ini apakah lebih mudah dari yang tahun sebelumnya atau mungkin lebih susah kan, nanti kita nggak tahu juga. Mungkin passing grade-nya mungkin lebih kecil ya Pak ya dari tahun yang lalu. Cuma kita nggak tahu soalnya apakah lebih mudah atau lebih susah. Berarti memang tantangan bagi teman-teman P3K ini Bang ya. Jadi untuk pendaftaran dan jadwal seleksi juga sudah di-sharekan di website BKPSDM ya, yang mungkin teman-teman sobat ASN nanti bisa di-download di sistem BKPSDM-nya di website Skadokap BKPSDM Skadokap situ juga sudah ada di sana. Jadi melihat banyaknya tahapan jadwal seleksi penerimaan P3K ini, seperti yang saya juga pegang ini, sepertinya tes nanti dilaksanakan pada bulan November Pak ya? Betul? Ya. Mungkin kalau tidak ada perubahan jadwal ya Pak, biasa kalau misalnya mungkin ada perubahan jadwal akan kita informasikan selanjutnya ya. Biasa kita buat pengumumannya. Baik, mungkin itu untuk persiapan untuk sobat-sobat ASN semua, di bulan November akan dilaksanakan tesnya, jadi supaya tidak terkejut pada saat tesnya nanti. Sebentar Bung Rio, jadi ini mau ditambahkan mengenai adanya informasi yang disampaikan oleh Pak Willy tadi berdasarkan hasil pertemuan di Makassar, bahwa untuk informasi guru memang yang khusus dan umum, di dalam pengumuman kita itu kan belum menyebutkan mereka termasuk dalam kategori umum semua. Karena memang pada waktu itu sistem tidak mengizinkan untuk kita klik khusus dengan umum pilihannya. Nah, sebab itu maka hasil pertemuan di Makassar yang diikuti pada tanggal 21 September kemarin dinyatakan bahwa untuk tenaga non-ASN atau guru ya, non-ASN guru, PTT atau tenaga honor yang lebih dari 3 tahun mengabdi, dia langsung masuk kepada kategori pelamar khusus, ya kan? Nah, ini yang perlu diketahui oleh rekan-rekan sobat ASN yang ada di kantor maupun yang ada di rumah, agar secepatnya mengidentifikasi diri, secepatnya mengetahui mengenai adanya jangka waktu ya, mulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 29 ya. Sampai dengan tanggal 29 itu dikhususkan bagi pelamar ya pada formasi khusus. Nah, selebihnya ketika mereka melamar di atas tanggal tersebut sudah misalnya lebih dari 3 tahun pun akan masuk kepada kategori umum. Nah, ini menjadi satu hal yang kalau kita lihat di di peraturan mengenai penerimaan P3K ini menguntungkan bagi teman-teman kita semua. Jadi mereka bisa katakanlah berjuang untuk bisa mendapatkan formasi khusus ini dengan baik, mumpung ya formasi kita tersedia cukup banyak ya, karena ada 1029 dan pangkalan data kita juga tersedia begitu, mungkin ditambah dengan teman-teman lain yang sudah honor sekian tahun, di atas 3 tahun itu hampir kita tidak bisa menyebutkan karena data juga kan setiap saat berubah. Hampir katakanlah dapat mengcover teman-teman dari teman-teman guru yang sedang berjuang untuk berada pada posisi ASN. Baik, Pak Kaban. Ini terkait dengan passing grade nih Bang William. Passing grade ini bisa dijelaskan kepada sobat-sobat ASN. Misalnya kayak dulu kan ada fungsional guru kan, mungkin penilaiannya dari kepala sekolah, dari guru honor ya, dan mungkin dari tenaga kesehatan tadi sudah dijelaskan dulu pakai afirmasi ya. Kalau sekarang metode penilaiannya seperti apa? Mungkin tadi kurang lebih sudah disampaikan Pak Kaban juga terkait penilaian. Kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi afirmasi ya Bu ya. Sudah tidak ada afirmasi, juga tidak ada penambahan baik yang 1035 maupun yang dari tempat bertugasnya. Sekarang afirmasinya, saya sebut afirmasi nih Bu ya, jadi formasi umum dan khusus. Nah, di situ kalau tadi formasi umum ada passing grade-nya. Nah, kalau passing grade tadi kan ada nilai kompetensi teknis, sosiokultural, manajerial, dan juga wawancara. Nah, kalau yang untuk tadi formasi khusus tidak menggunakan passing grade, tapi menggunakan peringkat.
kalau misal formasinya ada dari saya bilang tadi, contohnya pemadam kebakaran ada 15, jadi peringkat 1 sampai peringkat 15 nilai tertinggi terbaik. Namun ini pengecualian juga untuk mungkin bukan pengecualian sih, mungkin seperti peringkatnya itu di yang utama itu adalah yang tertinggi itu XTHK 2. Nah setelah itu baru non SN. Seandainya nih Bu ya, langsung ke kasusnya seperti misalnya saya XTHK 2, misalnya Bang Rio ini non SN, Bang Rio nilainya 450, sedangkan saya cuma 200, tapi saya XTHK 2. Nah yang diutamakan itu adalah XTHK 2. Jadi saya lebih tinggi nilainya dari Bang Rio. Setelah saya lulus baru mungkin ada formasi yang lain bisa diisi oleh non SN. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Oke, dari jawaban Bang Willy tadi mungkin untuk XTHK 2 atau bisa diwanti-wanti juga kalau misalnya masih berminat, silakan daftar, mungkin karena didukung oleh aturan-aturan yang ada yang Bang Willy ya, diutamakan. Mungkin bisa diutamakan dari teman-teman yang lain. Oke, untuk selanjutnya mungkin untuk persyaratan penerimaan P3K tahun 2023 ini bagaimana, apakah ada perbedaan dari persyaratan khusus dan atau persyaratan umumnya Pak? Atau hanya sama saja persyaratannya umum? Saya izin menjawab untuk yang persyaratan. Jadi KPN ini ya. Untuk persyaratan yang bagi pelamar umum itu pasti ada KTP, kemudian ada transkrip nilai, kemudian surat pengalaman kerja dan paspor. Itu disesuaikan dengan apa yang menjadi jabatan yang dilamar. Kemudian persyaratan khusus untuk STR, ini khusus kepada tenaga kesehatan, dan sertifikat tambahan kalau ada yang diserahkan untuk penataan. Jadi seperti begini, kalau untuk pemadam kebakaran misalnya kemarin ada ketentuan mengatakan bahwa apabila ada sertifikat pemadam kebakaran yang ditandatangani setingkat menteri, maka itu nilainya tinggi. Nah kemudian kalau itu ditandatangani setingkat sekretaris daerah, kabupaten, kota atau provinsi, juga ada nilai ranknya tertentu. Jadi disampaikan bahwa sertifikat itu punya nilai, itu intinya. Nah kemudian STR ya pasti wajib ya, teman-teman yang di Nakes wajib memiliki surat tanda daftar registrasi. Ya, mungkin informasi itu nanti bisa dikoordinasikan langsung juga dengan Bang Willy sebagai analis SDMA aparatur di BKP SDM supaya lebih jelas informasinya untuk sobat-sobat ASN semua. Sedikit menambahkan juga itu Bu Sekban, kalau terkait formasi ini kan umum nih, mungkin saya nambahkan untuk di formasi khususnya. Nah kalau tadi kan surat pengalaman kerja, kalau yang di umum cukup pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah kalau di formasi khususnya 2 pengalaman kerjanya, jadi minimal 2 tahun sampai 7 tahun atau lebih kan, dan juga 1 pengalaman kerja yang secara terus menerus itu tambahan aja kalau yang untuk formasi khususnya. Berarti itu perlu digarisbawahi untuk yang khusus harus sampai sekarang ya berarti ya. Ya, kalau ada 2 tahun terus menerus dia. Ya, betul. Kalau tidak pemerintahnya secara terus menerus. Ya, kalau tidak mungkin dia bisa daftar ke umum, ya. Cuman dengan syarat hanya 2 tahun boleh. Ya. Oke. Baik, Bang Willy, ini mungkin pertanyaan untuk Bang Willy nih, karena lebih secara teknis ya. Nanti kan dengan jumlah pelamar yang kurang lebih 1.352 orang itu ya, atau mungkin bisa lebih. Jadi kan untuk daya tampung lab kita di BKP SDM ini kan tentunya itu agak kurang ya. Jadi ini sudah dipersiapkan nggak di mana lokasi dan tempat tes nanti? Ini informasi terakhir Pak Kapan ya, kita untuk lokasi yang kita gunakan untuk tes itu ada di SMK Negeri 1 Skadau. Itu mungkin sobat-sobat ASN semua yang di Skadau tahu SMK Negeri Skadau, bukan SMK Malayah Bu ya, tapi SMK Negeri Skadau. Nah di komputernya tertampung, kita kemarin sudah kunjung sana, kurang lebih 100 BC mungkin siap untuk melaksanakan tes. Jadi kalau untuk lokasi tesnya nanti kita akan ada akomodir di SMK Negeri 1 Skadau. Jadi untuk PC-nya udah dijamin ya, cukup ya Bang Willy? Mudah-mudahan cukup ya, kalau tidak ada kendala sepertinya cukup. Oke, baiklah. Oke, baik, terkait persiapan nih Bang Willy, persiapan apa sih yang sudah dilakukan atau sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh BKP SDM Kabupaten Skadau atau pemerintah Kabupaten Skadau untuk proses penerimaan P3K tahun 2023 ini? Kapan dulu ya? Baik, saya menjawab mengenai persiapan itu kita mulai dari perencanaan tentunya tahun lalu. Kemudian ada pengajuan informasi yang juga kita formulasikan dengan teman-teman di SKPD. Sempat ada rapat kan kita waktu itu untuk bantuan informasi.
dan betul-betul bahwa kita di BKPSDM ini sebagai admin informasi ya kan, menerima pengajuan formasi yang disampaikan oleh perangkat daerah masing-masing. Jadi berdasarkan formasi itu kita lakukan perencanaan dan sebagainya, dan sampai kepada tahun anggaran 2023 yang kita mulai dari 1 Januari kemarin, kita juga sudah masuk pada penganggaran untuk mempersiapkan penerimaan P3K yang pelaksanaan yang diperkirakan memang di akhir tahun ya, seperti ini. Jadi persiapan yang sudah kita lakukan mulai dari perencanaan, kemudian ada action kita untuk menetapkan keputusan tentang panitia di daerah, kemudian melakukan koordinasi konsultasi terus dengan PKN pusat, dalam hal ini rekan Rep 5. Nah kemudian kita juga mengadakan koordinasi dengan pihak lain. Dalam hal ini contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Willy adalah mengenai koordinasi terhadap penggunaan CAT ya, pangkat sarana prasarana yang digunakan itu dengan SMK Negeri 1 di Jalan Sintang ini, dan kita sudah cek langsung ke lokasi. Kemarin kita diinformasikan dan kita melihat langsung ada 130 visi yang digunakan, yang ada maksudnya, sehingga dicek kembali oleh katakanlah orang teknis kita bahwa yang siap adalah 100. Tapi dengan cara kolaborasi, kita menyiapkan apa, mereka menyiapkan apa, kemudian kita satukan langkah ini dan disampaikan dengan BKN pusat, sehingga tilok kita, titik lokasi kita di sistem itu sudah menyebutkan SMK Negeri 1 sekarang. Jadi ya persiapannya rata-rata mungkin kalau dengan adanya 100 visi, kita berandai ada sekitar 2000 pelamar, maka itu akan selesai tidak sampai 2 minggu lah ya. Karena satu hari kita paling tinggi 3 sesi. Jadi satu hari kita bisa menyelesaikan tes itu sebanyak 300 orang. Jadi kalau seminggu itu sudah melebihi kan. Nah, jadi kita bisa laksanakan secara lebih pendek, dan panitia pusat dari Rep 5 yang tentunya juga akan pasti memantau kegiatan ini juga dapat hadir turut serta bersama-sama dengan kita di panitia daerah. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Ini mungkin secara teknis nih ke Bang Willy ya. Seperti tahun lalu kan mungkin ada permasalahan terkait misalnya jaringan dan segala macam. Bagaimana dari solusi khususnya di bidang PMIK untuk mengatasi permasalahan ini? Permasalahan kadang yang terjadi itu kadang memang di luar perencanaan ataupun perkiraan kita ya Bu ya. Yang biasa kalau kayak seperti tahun lalu biasa servernya down, atau mungkin kemarin waktu itu pernah Telkomselnya juga jaringannya down. Nah itu kalau dari kita persiapannya mungkin di tahun ini kemarin juga dari BKN juga mensyaratkan kalau untuk harus punya 2 provider kan, untuk salah satu provider jaringan. Lalu mungkin yang lain kesiapan terkait listrik gitu. Biasa mungkin mati lampu, karena di Kota biasanya juga nanti kalau pas tes mungkin kemungkinan bisa mati lampu, atau mungkin yang tadi kan cadangannya itu sudah kita siapkan sih Bu, untuk kita ada genset ya Pak ya, kita siapkan. Jadi nanti kita menjamin untuk keberlangsungan tesnya itu tanpa gangguan masalah kelistrikan tadi. Kalau untuk jaringan tadi kita persiapkan untuk providernya antisipasi 2 provider gitu. Kalau untuk masalah teknis lain mungkin kita biasanya berjalan kita mengantisipasi, misalnya ada masalah teknis antar panitia, ataupun mungkin kita bisa antisipasi di lapangan untuk berjalan begitu. Yang masalah besarnya kurang lebih seperti itu tahun-tahun yang lalu. Berarti sudah diantisipasi lah kalau dari sekarang. Saya tambahkan sedikit mengenai antisipasi ini. Jadi kita berpikir keras mengenai adanya hambatan gangguan, hati-hati ancaman gangguan dalam hal ini adalah ketika tes menggunakan CAT itu kan risiko yang paling besar adalah jaringan. Kemudian risiko berikutnya nomor 2 yang paling harus kita antisipasi adalah listrik. Jadi kedua-duanya ini saling terikat, saling terkait, sehingga langkah yang harus dilakukan kita adalah menyiapkan genset. Nah di SMK Negeri punya genset yang cukup, kemudian kita juga punya genset. Kemudian berikutnya ada jaringan. Nah jaringan ini di sana kalau kita hitung dari jumlah kilobitnya itu cukup. Tetapi untuk membackup ini, karena memang harus disyaratkan harus ada backupnya, karena kita memikirkan teman-teman yang sedang mengerjakan soal tiba-tiba mati lampu dan selesai itu kan. Maka ada langkah untuk kita melakukan kerjasama dengan PLN, apakah nanti dengan model sewa, penggunaan jaringan provider atau apalah namanya, itu nanti selama kegiatan itu berlangsung, sehingga ini bisa menjamin teman-teman yang mengikuti tes itu
tidak khawatir kalau tiba-tiba mati lampu, waktu habis dan tidak bisa diulang, ya kan? Nah, kemudian juga kita ada fasilitas dengan Kanrek, dengan BKN ya. Dalam hal ini dia ada pemantauan live score secara langsung yang kita selama ini kenal. Nah, di situ bisa dilihat langsung live score-nya, nilainya berapa, waktunya berapa, dan itu biasanya menjadi support bagi teman-teman yang sedang melaksanakan tes. Jadi ada support dari keluarga, dari teman, dari manapun lah itu. Sehingga biar semakin semangat mengerjakannya dan harapan kita pasti segera tercapai atau paling kurang peringkat tertinggi diperoleh, ya kan? Sehingga terisilah jumlah formasi itu yang harapan kita. Baiklah, Pak Kaban, terima kasih. Jadi ini permasalahan tadi bisa kita atasi lah mudah-mudahan nanti ke depannya ya, biar pelaksanaan tes ini. Asal jangan sampai jauh itu aja. Ini mungkin Pak Kaban untuk harapan dan himbauan kepada peserta yang akan mengikuti tes P3K, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat ASN semua? Baik Sobat ASN yang kami hormati, kami yang berbahagia, baik yang ada di kantor masing-masing ataupun yang ada di rumah, teman-teman yang sedang ada dalam peminatan untuk pendaftaran P3K. Yang pertama kami himbau kepada rekan-rekan semua untuk membaca dengan cermat pengumuman, itu penting. Jadi membaca dengan cermat pengumuman tentang penerimaan P3K yang sudah kita upload di beberapa web ya. Di situ sudah lengkap, ada persyaratan khusus, persyaratan umum dan sebagainya. Nah, kemudian mengenai hal-hal lain, persiapan terhadap identitas diri, kemudian ada persyaratan-persyaratan yang harus diunggah, itu dapat dilihat secara khusus di persyaratannya. Karena masing-masing punya persyaratan. P3K guru punya persyaratan khusus, kemudian nakes juga punya persyaratan khusus, dan kemudian tenaga teknis juga punya persyaratan khusus. Jadi intinya adalah dibaca dengan cermat, ditelaah dengan baik-baik, supaya mulai dengan membuka web, mendaftarkan diri, kemudian memilih lamaran di mana formasi yang akan dilamar. Jadi persiapkan dulu, kemudian kompres dulu ini foto, ijazahnya mungkin, karena di situ ada ketentuan berapa piksel yang harus bisa diunggah dan sebagainya, supaya nanti mempermudah teman-teman semua untuk mengunggah ke sistem. Dan satu lagi trik saya ingin bagi, ini mengenai trik. Kalau pagi-pagi atau kalau awal malam itu ramai lalu lintas jaringan, maka gunakanlah waktu itu untuk di subuh hari. Jadi misalnya ya bisa tidur di awal malam, subuh nanti bekerja, atau bahkan mungkin pagi-pagi sekali. Jadi antara jam 5 sampai jam 6 atau jam 7. Jadi ketika orang sibuk dengan aktivitas rumahan, maka kita bisa masuk di itu. Jadi supaya ini, karena kita bekerja dengan waktu, kita bekerja dengan timeline yang sudah ditentukan, dan jangan sampai bagian ini menjadi satu kekecewaan bagi teman-teman semua, bagi sobat-sobat semuanya. Saya kira itu triknya. Terima kasih. Oke, Bang Willy, ada yang ingin mau ditambahkan? Baik, menambahkan sedikit informasi tadi sudah sangat jelas sampaikan Pak Kaban. Dari saya mungkin informasinya jangan terlalu cepat mendaftar, maksudnya mengklik resume, jangan juga terlalu terlambat. Terlalu cepat nih kadang biasanya, kemarin juga udah ada nih Bu yang menghubungi kami, Pak saya sudah terlanjur resume, ada satu yang belum saya upload. Nah itu kami tidak bisa karena kita di BKPSDM kewenangannya sebagai verifikator. Kalau sistem itu adalah sistem dari pusat, dari BKN pusat. Jadi kalau memang sudah resume, kita tidak bisa mengembalikan lagi. Maka tadi ini kan seleksi administrasi, di sini administrasi berarti kan gimana kecakapan mereka, kesiapan mereka, ketelitian. Tadi Pak Kaban bilang baca lagi pengumuman. Semuanya kalau udah begitu jelas, boleh langsung klik resume. Kalau belum ada jelas, bisa menghubungi kami. Maaf, tapi kalau bisa by WA kadang slow respon, karena biasa kalau pas penerimaan begini Bu, banyak nih chatnya langsung nih, kadang-kadang tidak bisa langsung terbalas. Tapi kami biasa malam-malam pun kami cek mana yang belum dibalas, coba balas lagi. Kalau ada yang terlewat, hubungi aja terus, nggak apa-apa, kami juga siap. Nah ini kalau yang bisa datang ke BKPSDM, tanyakan dulu informasi secara jelas, biar tadi nggak salah. Kalau udah terlanjur resume, kami juga nggak bisa, kan tadi kewenangannya di pusat. Jadi sebelum resume pastikan benar-benar semua kelengkapannya, jangan sampai salah. Juga tadi bilang jangan sampai terlalu terlambat. Biasanya maksimal lah, saran nih H-3. Kalau udah H-2, H-1, kadang server udah error karena terlalu banyak orang daftar kan. Nanti salahnya siapa nanti? Pak saya belum daftar ya. Jadi kalau kita lapor ke pusat juga, wah kenapa nggak dari kemarin-kemarin daftar ini kan? Kalau udah last minute ini biasa sering error. Nah mungkin tips dan triknya tadi jangan terlalu cepat,
periksa dulu semuanya, tapi juga jangan terlalu terlambat. Takutnya malam nggak bisa daftar. Mungkin kurang lebih seperti itu tambahannya. Oke, baik, Bang Oli. Jadi Sobat ASN mungkin saya tambahkan satu ya, dalam penerimaan P3K ini jangan percaya kepada siapapun yang mengatasnamakan BKPSDM Kabupaten Skadau atau pihak manapun yang bisa meloloskan Sobat ASN semua ya. Karena semuanya melalui CAT dan semuanya sudah jelas, lab score-nya sudah ada ya Bang Rio ya. Betul. Ya, terima kasih Bang Willy dan Pak Kaban. Terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak Kaban terkait ini? Ya, ini menegaskan apa yang disampaikan Ibu Anita. Ya, lupa ini. Padahal ini menjadi esensi paling utama ya kan. Karena dalam penerimaan P3K ini sama sekali BKPSDM berada pada posisi sebagai panitia penyelenggara, berada pada posisi menyiapkan sarana prasarana dan teknis dan sebagainya itu untuk kelancaran pelaksanaan P3K. Ya, mulai dari pendaftaran dan sebagainya, dan kita sama sekali tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun, tidak menerima upaya untuk meloloskan ini dan sebagainya, tidak. Karena kelolosan itu ada pada rekan-rekan semua yang mengikuti tes, dan itu ditentukan oleh perolehan nilai pada CAT. Nah, jadi lab score-nya ada, tidak mungkin orang mengetahui, tidak mengetahuinya, karena itu bisa dibuka di YouTube bisa dibuka, bisa direview kembali. Hari ini tes, kapan hari bisa mau ngeliat bisa. Jadi itu bisa, tidak ada yang bisa membohongi hasil. Jadi intinya adalah persiapkan diri dengan baik, kemudian petakan risiko-risiko apa yang membuat kita gagal mendaftar, seperti yang disampaikan Pak Willy tadi, supaya kita jangan sampai tidak terdaftar. Intinya terdaftar dulu, siapkan diri untuk tes di tilok mana, kemudian belajar dengan baik. Sekarang sudah disediakan adanya simulasi-simulasi yang bisa kita secara mandiri dapat lakukan, sehingga dengan cara belajar, dengan cara kita mencermati permasalahan yang kita lamar, mudah-mudahan hasil itu tidak mengkhianati Bapak Ibu semua, dan pasti akan berhasil intinya. Terima kasih. Baiklah Sobat ASN semua, tadi sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita tentang penerimaan P3K ya. Mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman dan sobat-sobat ASN semua. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kaban. Terima kasih Bapak Willy Center yang sudah menjadi narasumber kita di podcast hari ini. Baiklah Sobat ASN, sebelum saya menutup podcast kita hari ini, ada sebuah pantun nih dari kami semua ya untuk Sobat ASN. Pantunnya begini nih. Siang hari makan kuaci, Cakep. makan kuaci sama Bu Asih. Cakep. Sekian podcast hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Oke, baik Sobat SN, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube BKPSDM Kabupaten Skadau untuk mendukung layanan informasi kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Skadau. Saya Anita dan rekan saya Rio Chandra pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast BKPSDM Kabupaten Skadau selanjutnya. Salam semangat Skadau. Maju sejahtera dan martabat. Saya, Matius John, SPD MSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Skadau, sangat mendukung inovasi BKPSDM Kabupaten Skadau dalam meningkatkan pelayanan informasi kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Skadau melalui platform media sosial untuk penerapan sistem merit tahun 2023. Silakan dibuka di kanal YouTube BKPSDM dan dapatkan akses informasinya di media sosial Mada Skadau. Terima kasih.